Nah mungkin aku juga bertanya dok ya, kayak kalau misalnya tadi kita ngomongin wanita yang menopause, ketika mereka 5 tahun setelah menopause itu kan pasti kadarnya menurun. Nah kolagen ini tuh bisa disimpan nggak sih dok dari sebelum menopause? Let's say kayak misalnya kita lemak kan kita ada yang lemak kita simpan untuk nanti jadi cadangan energi kan gitu ya. Nah apakah si kolagen ini bisa sifatnya bisa seperti itu atau memang si kolagen ini ya dia stay aja gitu? Sebenarnya memang bisa disimpan gitu, makanya kalau konsumsi itu biasanya disarankan banget ya rutin banget gitu, at least banget deh kamu semangatin banget 6 bulan gitu, karena dalam 6 bulan itu rata-rata kalau minum tiap hari orang baru bisa benar-benar merasakan fullnya banget. Kalau memang dari 1 bulan pun kamu tuh biasanya udah mulai merasakan hidrasinya atau peningkatan kelembapan. Tapi kalau kamu orangnya kulitnya nggak kering ya pasti kamu nggak gitu berasa ya kalau kelembapan kamu tuh meningkat. Nah kalau nanti udah 12 minggu tuh biasanya baru mulai berasa, iya ya kulit kayak rasanya jadi jauh lebih kenyal, jauh lebih elastis gitu. Nah itu tuh biasa di 3 bulan itu pun, jadi memang sabar banget. Jadi emang nggak ada yang bisa serba instan ya? Betul, iya, masa kayak berharapnya dalam 1 minggu gitu, kayak ini 1 box habis saya pokoknya harus udah langsung glowing gitu ya, nggak bisa gitu ya. Perubahan kecil pasti ada. Betul. Tapi kalau misalnya teman-teman mencari yang sangat signifikan sih mungkin iya, karena kan dari dalam kan pasti yang sehat kelihatannya yang dalamnya dulu baru keluar gitu. Jadi mungkin kenapa kita juga kayak pengen ngasih tahu teman-teman kalau misalnya suplemen kalau kita bilang ya ini kita bilangnya kolabus tuh gitu, kolabus karena dia ngebantu ngeboosting vitamin dari dalam gitu. Jadi nah teman-teman selalu bilang kayak ada yang bilang nih kayak tadi yang mungkin ini sering banget mungkin ya dari klinik-klinik kecantikan yang sering dengan keluhan ya udah treatment mahal-mahal tapi gak ada perubahan gitu ya. Nah mungkin ini satunya lagi teman-teman bisa jadi combine kayak misalnya ya udah di luar perawatan tapi di dalamnya tuh dikasih lagi asupan nutrisi supaya kita bilang lebih maknyus ya, lebih manjur gitu ya, lebih bertahan lama lebih sih. bertahan. Soalnya tuh sering kali keluhannya iya sih, glowing banget sih beberapa minggu, habis itu langsung cepet banget kesannya, terus kena matahari dikit langsung gosong lagi gitu. Kalau misalnya kena matahari langsung itu habis perawatan biasanya kenapa? Itu jadi kalau misalnya salah satunya ya, kalau misalnya antioksidan kita itu kurang, begitu kita kena radiasi dari matahari, itu banyak banget tuh radikal bebasnya. Begitu nggak ada antioksidan, antioksidan tuh kalau teman-teman agak bingung ya, jadi bayangin nih ini radikal bebas gitu ya dari sinar matahari, dari gelombang ultraviolet. Si antioksidan ini misalnya kayak vitamin C gitu ya, itu dia kayak bestinya gitu, dia langsung peluk si radikal bebas. Jadi radikal bebasnya nggak jadi ngancurin kolagen kita, nggak jadi ngerusak kulit kita. Berarti ibaratnya dia yang ngambil si radikal bebasnya. Betul. Atau secara gampangnya kita bilang ketika hujan kita pakai payung, jadi bisa badan kita nggak kena langsung sama si airnya gitu ya. Betul, Gitu. pelindungnya kita gitu. Yes. Cuma kalau misalnya nggak ada konsumsi antioksidan ya nggak bisa ya, nggak ada pelindungnya. Iya benar, jadi sama aja bohongnya dok, mau perawatan puluhan juta kalau misalnya dia asupannya jelek, terus nggak ngerawat kulitnya, nggak ngerawat nutrisi dari dalam tubuhnya, ya keluar seminggu ke Bali udah balik-balik dan skin lagi ya dok. Bener. Dan sebenarnya rambut sama kuku itu yang banyak orang justru itu mungkin cuma buat kulit aja gitu, nggak mikir itu bisa buat rambut sama kuku juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak bingung apa hubungannya sama rambut sama kuku gitu ya. Nah rambut kita itu bahan untuk ngebikin nih si batang rambutnya itu dari protein. Protein. Kuku kita ini juga sama dari protein juga. Jadi kalau nggak ada nih proteinnya, dia pertumbuhan akan lama banget. Kualitasnya juga akan jelek. Jadi gampang patah-patah gitu. Ada pasti tuh teman-teman di rumah yang dikit-dikit patah gitu ya. Nah itu tuh berarti kurang nih si kolagennya. Kolagennya sama proteinnya juga kurang berarti ya dok ya? Betul, karena si kolagen ini sebenarnya memang protein dia gitu. Cuma dia protein yang kalau kayak petugas gitu ya, dia tuh kayak petugas khusus gitu loh. Petugas khusus, satpas. Jadi kayak penjagaan khusus nih kalau dia gitu. Nah kalau misalnya dia itu udah bekerja gitu ya, nantinya si kuku kamu ini biasanya sih rata-rata dalam 6 bulan. Itu dalam 6 bulan kamu bakal lihat kuku kamu tuh bakal jadi kuat dan jauh lebih sehat gitu. Kalau rambut biasanya sekitar 4 bulanan, karena siklusnya rambut kan sekitar 4 bulan rata-rata. Betul. Kalau di cewek ya dok ya. Mungkin kalau cowok aku nggak pernah ngerasain kayak rambut patah yang sesignifikan itu ya. Karena kan kadang aku bahkan
Tapi aku mau nanya juga dong, kenapa rambut cowok sama rambut cewek lebih cepat panjang rambut cowok? Oh, ini ada penjelasan ilmiahnya. Jadi rambut cowok itu kenapa bisa tumbuh lebih cepat? Karena hormon cowok itu beda. Jadi cowok itu punya lebih banyak hormon yang namanya testosteron. Yes. Atau kita bilangnya androgen kalau di kedokteran. Hormon testosteron ini bukan cowok aja loh yang punya, tapi memang rata-rata taunya itu kan hormon laki gitu ya. Sebenarnya kita cewek juga punya, cuma kita punya lebih sedikit gitu, punya cowok lebih banyak. Makanya mereka tumbuhnya jauh lebih cepat. Tapi buat cowok-cowok yang gondrong sebenarnya membantu banget, pasti berasa tuh cowok-cowok yang gondrong kan banyak juga. Dulu aku soalnya sempat gondrong dong, sampai akhirnya kayak setiap bangun pagi rambut berantakan, males. Akhirnya tak potong pendek. Kira dipendekin ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu tadi ya, misalnya si kolagen itu berarti sangat membantu untuk dari, kalau tadi bilangnya berarti dari batang rambutnya jadi lebih kuat. Betul. Terus apakah itu juga akan ngaruh ke akarnya dok? Sebenarnya kalau akar sih penelitiannya mungkin masih butuh lebih banyak ya. Tapi kalau batang rambutnya udah jelas gitu. Berarti dari kolagen itu ya? Iya, dan batang rambut jangan dianggap batang rambut doang gitu, enggak. Yang sering kamu lihat di lantai itu bertebaran, itu bisa karena batang rambutnya itu patah. Nah, jadi kalau misalnya kamu meningkatkan hidrasi, meningkatkan kualitas batang rambut kamu, nggak banyak yang patah-patah gitu. Dan buat cewek-cewek pasti kalau nggak patah rasanya akan lebih cepat panjangnya. Tuh. Jadi daripada kita capek-capek beli protein hairy yang dioles gitu ya, gitu kan ya udah cukupi aja asupannya berarti ya dok? Itu wajib kalau dari dalam, cuma memang kalau kamu hari-harinya kan ada tuh yang capokan mulu tiap hari gitu lah, ya itu memang butuh tambahan ya gitu, kalau nggak makin terus nanti. Iya benar, berarti tergantung kebutuhannya lagi ya, aktivitas kebutuhannya seperti apa. Berarti kalau misalnya kayak gitu teman-teman jangan lupa lagi dari luar dan dalam harus selalu penuhi nutrisinya gitu.